Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa tetap belajar walaupun tadi kita sudah coba di Google Meet, namun ternyata ada kendala ya. Ustadz tadi beberapa kali juga sampai keluar, kemudian suara kalian hilang, suara Ustadz juga sempat hilang tadi kan. Untuk itu Ustadz akan bikin video ini aja agar pembelajaran yang Ustadz sampaikan bisa tangkap dengan baik, tetap di kalian tangkap dengan baik. Silahkan simak materi dari Ustadz berikut ya, langsung aja ya. Tadi kita sudah berdoa, tapi ada baiknya kita ulang aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi firli wali Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, lapangkanlah ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, memanfaatkan waktu, kita akan ke materi. Nah, kita mulai dari soal yang kemarin kalian jawab. Nah, ini yang pertama. Berikut contoh kekayaan yang ada di perairan Indonesia dalam beberapa sektor, kecuali A. Minyak bumi dan gas, B. Wisata bahari, C. Peternakan, D. Perikanan. Yang mana? Nah, ini kecuali ya. Ada kata kecuali berarti yang bukan. Yang mana? Jelas lah, C ya. Peternakan. Peternakan bukan letaknya di air. Tadi soalnya ada ditanyakan tentang kekayaan yang ada di perairan. Peternakan sudah pasti bukan ya. Kalau perikanan bisa, tapi kalau peternakan kayaknya lebih ke darat. Nah, berarti itu yang jawaban paling tepatnya yang C. Yang kedua, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang dinamakan A. Skoliosis, B. Overdosis, C. Lordosis, D. Osteoporosis. Disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang, berarti yang tulangnya biasanya kropos, ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang sudah lanjut usia biasanya apa? Ya, paling tepat osteoporosis ya, yang D berarti ini. Yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, langsung kebuka deh jawabannya. Kifosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena A. Kurang minum susu, B. Suka membaca sambil tidur, C. Sikap duduk yang sering membungkuk, D. Tidak pernah bangun pagi. Ini jawaban paling tepat adalah sikap duduk yang sering membungkuk. Lanjutkan. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik. Karena tulang juga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk A. Melapisi seluruh tubuh, B. Menopang tubuh agar tetap tegak, C. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, D. Menggerakkan sel, mengedarkan sari-sari makanan. Nah, ulang. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik. Karena tulang juga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk, fungsi dari tulang apa? Melapisi seluruh tubuh, tulang melapisi seluruh tubuh. Kulit ya, bukan tulang. B. Menopang tubuh agar tetap tegak, bisa jadi. C. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Masa menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh? Masa fungsinya tulang? Bukan ya.
Mengedarkan sari-sari makanan. Oh, berarti sudah bisa kita jawab. Ini pasti jawabannya D. Menopang tubuh agar tetap tegak. Yang B ya. Kita lanjutkan. Indonesia adalah negara yang sebagian wilayahnya berupa lautan sehingga disebut sebagai negara A. Maritim, B. Agraris, C. Nusantara, D. Kepulauan. Apa jawaban paling tepat? Yep, maritim ya. Maritim itu disebut juga ini negara yang sebagian besar wilayahnya lautan atau perairan. Ini disebut negara maritim. Kalau agraris itu adalah negara yang eh, mata pencaharian penduduknya yang besar adalah pertanian. Nah, maka agraris disebut negara yang agraris. Maritim, perairan, agraris itu berhubungan dengan pertanian. Jadi jawabannya adalah maritim. Soal berikutnya, potensi yang bisa didapat dari luasnya perairan di Indonesia di bawah ini, kecuali apa potensinya? Bisa diapakan aja nih perairan yang di Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kecuali ya, perikanan bisa nggak? Perikanan jelas bisa, pariwisata bisa, transportasi bisa, peternakan tadi ya. Ini sama kayak soal yang sebelumnya, mudah banget. Gimana kalau salah di sini? Ini peternakan. Lanjut. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan membuat Indonesia memiliki suku yang A. Nomaden, B. Tunggal, C. Beragam, D. Terpecah belah. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Berbentuk kepulauan ini bisa juga tadi disebut negara maritim, tapi bisa disebut negara maritim lah. Kalau dia berbentuk kepulauan atau perairan. Nah, jawabannya adalah beragam ya. Karena berbentuk kepulauan tadi, maka antar pulau satu dengan pulau yang lain akan memiliki perbedaan. Akan banyak perbedaan. Karena apa? Karena tidak bertemu secara langsung, tidak bersentuhan secara langsung. Karena dipisahkan, maka akan membuat budaya atau kebiasaan di pulau yang satu dengan pulau yang lain berbeda. Makanya beragam. Contoh misalnya makanan khas dari Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan atau Kalimantan dengan makanan khas dari Papua berbeda karena terpisahnya pulau dan keadaan geografis. Nah, jadi kebutuhan pokoknya, makanan pokoknya juga bisa berbeda karena perbedaan letak daerah juga. Pulau juga bisa jadi penyebabnya. Lanjutkan, perbedaan antar daerah di Indonesia harus disikapi dengan saling menghargai dan melengkapi agar tercipta apa? A. Kekayaan, B. Persatuan, C. Suku baru, D. Kerusuhan. Kerusuhan pasti bukan. Suku baru juga bukan. Persatuan bisa, kekayaan bisa. Nah, tinggal dua antara A dan B. Perbedaan, kita baca lagi soal perbedaan antar daerah di Indonesia harus disikapi dengan saling menghargai dan melengkapi agar tercipta. Ya, sudah pasti persatuan jawabannya kan. Nah, B jawaban persatuan paling tepat. Lanjutkan. Di antara hal yang memersatukan bangsa Indonesia adalah apa? A. Bahasa Indonesia dan bendera merah putih. B. Senjata tradisional dan bahasa Indonesia. C. Tulisan Latin dan baju sekolah. D. Bendera merah putih dan baju kebaya. Bahasa Indonesia persatuan yang mempersatukan bangsa ya. Persatukan bangsa bahasa Indonesia, kita semua menggunakan bahasa Indonesia. Bendera merah putih kita gunakan semuanya bendera merah putih. Ada kemungkinan ini jawabannya. Senjata tradisional dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah mempersatukan, senjata tradisional sama nggak semuanya? Enggak ya, beda-beda ya. Tiap daerah bisa menjadi beda-beda. Kalimantan biasanya ada mandau. Kalau daerah Madura misalnya celurit, oh berarti beda. Berarti bukan. Tulisan Latin dan baju sekolah. Tulisan Latin dan baju sekolah. Enggak ya, enggak sama ya baju sekolah. Beda-beda. SD Alam boleh hari Kamis, bahkan boleh pakai baju ini ya, kita baju bebas pantas ya biasanya ya. Nah, sekolah lain nggak sama. Oh, berarti bukan. Bendera merah putih dan baju kebaya. Oh, bendera merah putih dan baju kebaya. Baju kebaya adalah baju daerah, bukan baju kebangsaan. Nah, berarti bukan juga. Jawaban yang paling tepat adalah A, bahasa Indonesia dan bendera merah putih. Lanjutkan soal berikutnya. Peluang besar di bidang ekonomi yang bisa dijadikan oleh kelompok masyarakat di daerah pesisir diantaranya adalah pesisir. Pesisir ini berarti di pinggir ya, pinggiran pantai. Nah, apa nih?
A. Menjadi seorang peternak bebek di pinggir pantai menernak bebek. Waduh. B. Menjadi pedagang beras di pinggir pantai. C. Menjadi nelayan di laut. Nah, ini ada kemungkinan ada hubungannya dengan pesisir pantai. D. Menjadi pembuat kerajinan. Bisa jadi, tapi yang paling memungkinkan yang mana dijalankan oleh kelompok masyarakat. Oh, ini kelompok masyarakat. Kalau kelompok berarti banyak orang. Yang memungkinkan, sangat memungkinkan semuanya bisa menjadi menjalani pekerjaan itu adalah C. Menjadi nelayan di laut. Ini banyak orang yang bisa kalau letak daerahnya berada di pesisir pantai. Kalau buat kerajinan harus ada keahlian khusus. Nah, berarti ini yang paling tepat C. Selanjutnya, contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana? Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ini yang pertama ya. Sila yang pertama ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Menjaga ketertiban di masyarakat masuknya mana? Menjaga ketertiban di masyarakat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti beradab ya. Menjaga ketertiban itu adalah salah satu dari adab, bisa juga seperti itu. Berpendapat ketika ada rapat, berarti musyawarah. Berarti permusyawaratan yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Seperti ini, permusyawaratan. Yang kelima ya, bukan. Berarti D. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. Keadilan sosial. Sosial itu berarti bisa diartikan bantu-membantu, makhluk yang suka menolong, itu sosial. Berarti jawabannya paling tepat adalah D. Oh, ini kok 2 ya? Salah ini. Yang D jawaban paling tepat. Selanjutnya, kejayaan bahari bangsa Indonesia di masa lampau harus memotivasi kita agar kejayaan bahari. Bahari tadi hubungannya dengan perairan atau kelautan juga ya, bahari. Bukan bahasa Banjar, kalau bahasa Banjar bahari dahulu. Tapi kalau di sini kejayaan bahari bangsa, nah dimaksud dari bahari itu adalah kejayaan kelautan. Nah, yang dimiliki bangsa Indonesia di masa lampau memotivasi kita agar sombong bernegara lain. Oh, jelas bukan. Bisa menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, bisa jadi. Mendirikan pabrik kapal yang banyak, bisa jadi juga. Berani menentang negara-negara di dunia. Oh, bukan. A dan D bukan. Tinggal B dan C. Yang mana yang paling tepat? Iya, kalau Ustadz sih memilihnya ini. Bisa menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Berarti jawabannya paling tepat adalah B. Kita lanjut. Kelainan otot yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan sehingga otot menjadi membesar dan lebih kuat dinamakan apa nih? Ototnya besar banget kemarin apa? Yap. Jawabannya hipertrofi. Hyper ya. Hyper itu berarti berlebihan, bisa diartikan berlebihan. Soal terakhir berikut ini yang bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak. Menjaga kesehatan organ gerak yang bukan. Nah, berarti yang bukan ya. Berarti yang bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak. Untuk menentukan soal seperti ini mudah banget. Yang bukan merupakan cara menjaga kesehatan organ gerak. Cari yang paling beda dari jawabannya. Pola makan dan minum yang sehat. Betul nggak? Sering mengangkat beban yang berat-berat. Membiasakan olahraga dengan teratur. Tidur dan duduk dalam posisi yang benar. Ini adalah cara untuk menjaga organ gerak. Betul berarti. Membiasakan olahraga dengan teratur juga termasuk cara menjaga organ gerak. Makan dan minum yang sehat juga termasuk cara menjaga organ gerak. Sering mengangkat benda yang berat, masuk nggak? Nah, agak tipis ya. Ini sebenarnya jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Sering mengangkat beban yang berat-berat ini kalau terlalu sering justru akan menyebabkan bisa cedera ototnya atau bisa terkilir pergelangan tangan atau kakinya kalau terlalu sering dan tidak berhati-hati tentunya. Oke, mungkin sampai sini dulu.
Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ustadz akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Assalamualaikum.